Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita lagi ada di Sate Taichan, Purwakarta. Dan di video kali ini juga kita akan mereview satu mobil besutan dari Toyota. Inilah Toyota Yaris TRD Sportivo tahun 2014. Kebetulan mobil ini juga milik Om Nata. Om Nata itu pemilik dari cafe Sate Taichan ini. Jadi kita akan review, ikutin terus ya. Sedikit membahas tentang Toyota Yaris. Jadi Yaris itu pertama keluar di tahun 99. Itu generasi pertama dari Yaris, di mana Yaris itu menggantikan Toyota Starlet yang booming di tahun 80, tahun 90-an. Nah, di Indonesia Yaris itu mulai dipasarkan di tahun 2006. Jadi tahun 2006 itu dia mendapatkan perubahan, merupakan tipe kedua dari Yaris, tetapi masuk di Indonesia itu menjadi tipe pertama. Jadi teman-teman lihat di jalanan itu sebenarnya Yaris generasi kedua dan merupakan Yaris pertama yang masuk ke Indonesia di tahun 2006. Nah, Yaris ini merupakan Yaris generasi ketiga yang dijual di tahun 2014 sampai dengan sekarang. Tapi Yaris ini telah mengalami beberapa kali facelift. Pertama dia facelift di tahun 2016. Selain bentuk bempernya yang berubah, dia juga menggunakan mesin baru dengan mesin dual VVT-i yang sama digunakan di Toyota Sienta. Kemudian dia facelift kembali di tahun 2018 dan ada facelift terakhir di tahun 2020. Jadi mobil ini telah mengalami 3 kali facelift. Yaris ini berbeda dengan Yaris generasi sebelumnya, di mana generasi sebelumnya itu diimpor dari Thailand. Sedangkan Yaris generasi ini itu CKD, jadi dirakit di Indonesia. Desain keseluruhan mobil ini memang sporty, terutama terlihat di bagian depannya. Toyota cukup berani dalam hal desain di mobil ini. Biasanya Toyota cari aman dengan membuat desain yang masuk ke segala segmen. Tapi di Yaris ini, desain sportinya lebih ke segmen konsumen-konsumen muda. Nah, kita lihat bagian depan dari Toyota Yaris generasi ketiga ini. Sebenarnya desainnya ini benar-benar sporty ya. Jadi lebih terlihat seperti Lancer Evo 10 gitu ya. Ada aksen grill yang membesar seperti ini. Cuman agar terlihat lebih berbeda, Toyota memberikan aksen warna bodi di sini. Jadi justru agak terlihat aneh karena grill ini jadi terlihat seperti kumis gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang menyebut Yaris generasi ketiga ini sebagai Yaris lele itu karena ada kumis agak ke bawah sini itu. Nah, untuk headlampnya dia sudah menggunakan proyektor tapi masih pakai bohlam halogen, belum LED. Sama juga sennya juga masih menggunakan bohlam halogen. Kemudian di bagian bawah sini dia ada fog lamp. Fog lampnya itu ada cover ya, karena ini tipe TRD tipe tertinggi. Dia sudah memakai full body kit dari mulai body kit depan, side kit sampai di belakang. Jadi fog lampnya dia diletakkan di sini dengan aksen outer yang hitam. Kemudian di sini dia punya DRL. Tapi DRL ini terkesan seperti DRL aftermarket, jadi kurang rapi gitu terlihatnya di sini. Nah, bagian sampingnya kita lihat di sini ini ada aksen hitam. Ini sebenarnya bukan kaca tapi plastik. Jadi dengan ada aksen hitam di sini, mobil ini terkesan seperti floating roof, padahal ini cuman plastik berwarna hitam. Nah, ini juga berpengaruh ke pemilihan warna kaca film. Jadi kalau ingin menyatu dengan aksen plastik warna hitam di sini, otomatis kaca film pun harus berwarna hitam. Kemudian kita lihat di roofnya, di atapnya,
Atapnya itu dia bergelombang, jadi selain untuk ketahanan material, dia juga untuk aerodinamisnya. Nah, agak ke bawah sedikit nih kita lihat di bagian stop lampnya, siluetnya dia seperti Nissan Juke. Jadi di depan tadi itu seperti Mitsubishi Lancer Evo, kemudian di belakangnya ini jadi seperti Nissan Juke. Kemudian lanjut ke bagian side skirtnya, dia udah ada side skirt, terus ada stiker TRD, dan di sini ada stiker TRD juga yang karena usia jadi tidak terlihat jelas tulisan TRD Sportivo-nya. Nah, spionnya dia sudah auto retract ya, ada sennya juga di spion. Ini kita lihat siluet secara keseluruhan bagian samping dari Toyota Yaris TRD tahun 2014. Kita lihat di bagian velg dari mobil ini, velgnya dia sudah diganti ya, standarnya dia memakai ring 16, sedangkan ini sudah diganti oleh ownernya memakai ring 17 dengan profile ban itu 205/45 ring 17. Di kaki-kakinya juga dia sudah diceperin, dia belakang nyisa 3 jari, sedangkan di depan 2 jari. Kita lihat bagian belakang dari mobil ini, dia sudah menggunakan spoiler dengan bentuk sporty dan ada tulisan atau emblem TRD Sportivo di sini. Kemudian kaca belakangnya dia sudah menggunakan rear defogger, dan ini ada wiper di sini, logo Yaris, ada logo TRD Sportivo-nya, aksen chrome di atas plat nomor. Dan kemudian kita lihat nih di bagian stop lamp, dia stop lampnya masih menggunakan bohlam-bohlam halogen, belum LED. Mulai dari stop lamp, lampu malam, kemudian sen, dan lampu mundurnya juga semuanya dia masih menggunakan bohlam-bohlam halogen. Kemudian kita lihat ke bawah, di bawah dia ada sensor parkir 2 titik, tapi sayangnya ini belum ada kamera parkirnya. Kemudian kita lihat di body kit belakangnya, ini cukup terlihat sporty dengan ada diffusernya seperti ini. Sayangnya Yaris ini knalpotnya ditaruh di bawah, jadi seharusnya andai ditaruh di pinggir itu bakal terlihat lebih sporty lagi. Nah, ini kunci dari Toyota Yaris TRD 2014. Jadi dia sudah keyless. Coba kita dengerin suara mesinnya. Mesin Yaris ini merupakan mesin yang sama dengan Yaris sebelumnya. Berkode 1NZ 1500 cc 4 silinder segaris, di mana mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 110 horsepower. Mesin ini terkenal dengan irit dan durability-nya yang bagus. Terbukti mesin ini bandel dipakai di Toyota Limo, taksinya Toyota. Tapi tenaganya agak kurang dibanding Yaris generasi sebelumnya. Mungkin karena bobot dari mobil ini bertambah dari Yaris generasi sebelumnya, makanya tenaga pun terasa kurang. Nah, kita lihat dashboard dari Yaris TRD ini. Dari generasi sebelumnya ada perbedaan mencolok, ya ini peletakan speedometer, di mana Yaris sebelumnya itu speedometer diletakkan di tengah dashboard, sedangkan untuk Yaris ini dia kembali di belakang setir. Sebenarnya ada plus minus ya, kalau yang saya pribadi lah gitu, pemakaian speedometer di belakang setir ini cukup memudahkan untuk melihat speedometernya, tetapi minusnya storage dari Yaris baru ini kalah dari generasi sebelumnya. Jadi kalau di generasi sebelumnya itu kan di sini ada storage, kemudian sebelah sini glove box-nya juga cukup lumayan luas. Sedangkan di Yaris ini storage-nya benar-benar minim. Dia cuman hanya ada glove box pun nggak terlalu besar ya. Kemudian di sini ada cup holder, kemudian tempat penyimpanan terbuka di sini, dan ada beberapa cup holder di pintu sebelah kanannya. Nah, kemudian lanjut ke bagian material dari dashboardnya. Justru sebenarnya jadi downgrade ya, karena di Yaris di generasi sebelumnya dia ada bahan-bahan
soft touch, jadi bahan pabrik di sini. Sedangkan di Yaris ini benar-benar full plastik. Cuman ada aksen-aksen jahit-jahitan palsu. Jadi mungkin agar mengejar desain yang lebih mewah. Cuman ini jahitannya jahit-jahitan palsu. Ada aksen black piano juga di sini. Ini cukup agak membuat lebih mewah. Setirnya dia setir kulit, tapi karena pemakaian ini setirnya ini jadi terlihat ruksak seperti ini. Ini perlu di-retrim lagi setirnya. Kemudian kita lihat ke panel tengah. Di panel tengah dia punya head unit yang sebenarnya head unit ini cukup lumayan canggih ya. Kemudian AC standar, lampu hazardnya. Di sini ada AC, switch AC yang digital, di mana di Yaris generasi sebelumnya masih gaya putar-putaran, belum digital seperti ini. Nah, ini AC-nya sudah digital dengan pengaturan autonya. Lanjut ke bagian kanannya, dia ada storage di sini. Kemudian ada electric retract. Ini pengaturan electric spionnya, ada tombol engine start stop. Kemudian di setir dia sudah dual airbag, kiri kanan dia udah ada airbag. Dia di setirnya ini hanya untuk pengaturan ke head unit. Kemudian di sebelah kiri dia wiper dengan intermittent. Kemudian pengaturan lampu seperti biasa, sen. Dan kita lihat di bagian speedometernya. Nah, ini speedometer dari Yaris TRD 2014. Ini standar ya. Dia ada tachometer, kemudian speedometer, ada indikator bensinnya. Di sini di mini MID-nya dia ada gear indikator, kemudian jam, ada trip A, trip B, range-nya, average-nya, dan tentunya ada odometernya. Nah, kita lihat di sini dia ada pegangan tangan model lipat, kemudian sun visor, dia ada kaca. Di sini ada lampu baca, kemudian spion dia sudah model night spion. Di sebelah kanan juga sun visornya juga sama kaca. Nah, dan ini ada pegangan tangan di sebelah kanan. Ini jarang ya ditemuin di mobil-mobil Toyota. Biasanya sebelah kanan ini dia tidak mendapatkan pegangan tangan. Sedangkan di Yaris ini dia punya pegangan tangan di bagian pengemudi. Nah, di bagian kursinya dia pengaturannya masih manual, sama di sini ada reclining, kemudian dia sliding juga. Ini ada pengaturan naik turun kursi, cuman masih manual. Kemudian dia seat beltnya dia tidak ada head adjuster, jadi model fix di sini seat beltnya. Tapi kursi ini benar-benar nyaman buat didudukin karena bentuknya selain dari bahannya pabrik yang lembut, dia juga bentuknya seperti memeluk kita gitu. Jadi ini benar-benar nyaman kursi Yaris TRD 2014 ini. Ini power window dari Yaris ini, jadi dia sudah auto down, auto up hanya untuk pengemudi. Kemudian dia central lock sudah terpisah dari tuas kunci pengemudi. Ini juga ada kunci power window-nya. Nah, ini kita lagi ada di row kedua dari Yaris ini. Ini tadi posisi mengemudi saya dengan tinggi 173 cm. Dengan posisi seperti ini, kita masih mendapatkan legroom yang cukup luas. Gitu. Kemudian headroomnya juga terbilang cukup. Jadi duduk di row kedua dari Yaris ini tidak terkesan duduk di hatchback. Dia benar-benar mendapatkan ruang yang sangat lega. Nah, ini bagasi dari Yaris ini. Ini bagasinya benar-benar luas, jauh sekali berbeda dengan Yaris generasi sebelumnya. Kemudian kita lihat juga ke bagian ini. Nah, ini ada ban cadangan di sini. Dia tertutup busa hitam ini ya. Jadi memang ini benar-benar terlihat rapi.
Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk impresi berkendara mobil ini, kita akan bikin di video lainnya. Bantu like, komen, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.